Cerita ini dialami oleh kami bertujuh. Aku sendiri bernama KC, temanku Ceper, Lepuk, Gembi, Doyok, Kier, dan Timbul. Sekumpulan remaja senja yang ngontrak bersama di sebuah rumah di sekitaran Ambarukmo Plaza. Pada tahun 2006, kami semua kebetulan kuliah di kota Jogja. Dan karena memang sudah punya hubungan dekat dari dulu, kami memutuskan untuk tinggal bersama, dan disitulah semua hal-hal aneh bermula. Rumah kontrakan yang semula kami anggap biasa, ternyata menyimpan misteri yang begitu banyak. Semua tokoh dalam cerita ini menggunakan nama samaran, dan alamat kontrakan juga sudah kami sepakati untuk disamarkan. Bulan Agustus akhir tahun 2006, aku sendiri lupa berapa tanggalnya. Yang kuingat tahun ajaran baru sudah hampir dimulai. Aku, Ceper, dan Gembi sudah melihat-lihat calon kontrakan kami di wilayah Jogja Utara. Cocok, kita ambil yang ini, kata Ceper melihat bagian depan rumah ini dengan berbagai angle. Dan dengan struktur kepalanya yang tidak seimbang, dia menganggut-nganggut sambil mengikat rambut gimbalnya. Kok rada aneh toh, Per? Mosok rumah segini gedenya cuma 4 juta? Gembi berkomentar, bodo amat, yang penting kita dapat murah. Ceper membalas. Iki gimana menurutmu, Ge? Gembi meminta pendapatku. Yo, kita lihat dulu bagian dalamnya, kataku sambil mendekati kaca depan yang sudah berdebu itu. Siapa tahu di dalamnya sudah banyak yang ambrol, kataku lagi sambil meneliti plafon yang ada di teras. Rumah ini memang terlihat cukup lama ditinggalkan. Warna cat yang sudah pudar, beberapa sudut sudah berlumut. Singkat cerita, kami akhirnya deal di harga 4 juta setahun. Murah? Ya, memang itu satu-satunya alasan kami mau ngontrak di sini. Setelah mengurus DP dan ini itu, kami kembali ke rumah ini bersama Bapak Kos sekaligus finalisasi kontrak. Slep. Hawa pengap dan singup mulai terasa begitu menyeruak saat pertama kali kami masuk ke rumah itu. Tidak lama digunakan. Itulah kesan pertama kami. Seisi ruangan ternyata dipenuhi dengan sarang laba-laba. Ini sudah kosong berapa tahun ya, Pak? Tanya Gembi, yang berusaha menerobos sarang laba-laba yang memenuhi lorong atau mungkin malah pantas disebut terowongan. Ya, kurang lebih 3 tahun, Mas, kata si bapak. Yang terakhir kontrak siapa ya, Pak? Tanyaku. Si bapak diam, sepertinya lupa atau memang tidak mau menjawab. Satu hal yang menjadi perhatian kami adalah di atas pintu dari masing-masing kamar tertempel sebuah kardus yang sudah berwarna kuning dan bertuliskan Arab gundul. Per, di atas pintu ada rajah atau jimat, kata Gembi setengah berbisik. Halah, wis, nggak apa-apa, malah aman. Dijaga dan tersegel, kata Ceper yang tidak mau ambil pusing sambil nyengir kuda. Hari itu berakhir dengan kesepakatan bahwa kami akan mengontrak di sana. Harga 4 juta adalah harga terbaik yang bisa kami dapat. Letaknya strategis walaupun rumah itu bisa dikatakan berada di paling pinggir dan berbatasan dengan kebun. Seminggu kemudian, kami sudah berada di kontrakan dalam formasi full team. Barang-barang pribadi seperti kasur, lemari, rak, dan perkakas lain juga sudah diantar. Mulailah kami melakukan pembersihan di sana. Waktu itu kami sama-sama belum punya perasaan aneh apapun mengenai rumah ini. Sampai tiba-tiba kami dikagetkan dengan si Ceper yang berlari sambil berteriak. Ini gimana? Seru Ceper bingung. Kamu kenapa, Tober? Tanya Lepuk yang masih membawa palu. Ini loh, kata Ceper menunjukkan sebuah benda di tangannya. Wah, ngawur kamu, Per, kata Kier. Tetap kualat, Doyok menambahi. Aku gak ikut-ikut, kata Lepuk. Bocah gak tahu aturan, kata Doyok. Bisa kena azab kamu, Per. Aku nambahi. Tit. Tuh kata kotor ya, teman-teman. Malah pada nyalahin aku. Ini harus gimana? Si Ceper tampak bingung.
Kegaduhan itu terjadi karena dia tidak sengaja melepas kertas yang berisi rajah di atas kamarnya saat bersih-bersih. Tak mau ambil pusing, kami bermaksud menempel kembali rajah itu ke tembok. Tapi karena gak ada lem, akhirnya aku inisiatif memakai nasi untuk menempelkannya. Lah gimana, gak ada alternatif lain. Akhirnya bersih-bersih hari itu selesai dan kami memutuskan untuk kembali ke rumah kami. Kami harus kembali karena sebagian barang kami masih tertinggal di rumah kami. Tapi kami, karena nggak enak ngebiarin ini rumah tanpa ditunggu, akhirnya Ceper berinisiatif untuk tetap tinggal. Apalagi ditambah barang-barang Ceper sudah lengkap semua. Karena sebelumnya ia memang udah ngekos di daerah Selokan Mataram, jadi barangnya udah siap angkut. Singkat cerita, hari itu kami pulang ke daerah kami di Wates, salah satu ibu kota kabupaten paling barat di Jogja. Dan kami meninggalkan Ceper yang sebatang kara di rumah tua ini. Kalau tidak salah, itu hari Minggu pagi. Kami semua sudah kembali ke kontrakan dengan membawa semua barang bawaan kami yang belum terbawa pada hari pertama. Si Ceper masih hidup dan tampak sehat setelah kami tinggal semalaman. Walaupun menunjukkan gelagat kurang baik, tapi kami belum sadar. Kami kira cuma kelaparan atau cuma butuh anggur merah saja. Tapi kemurungan Ceper berlanjut sampai malam. Sampai akhirnya si Lepuk kami utus untuk memberikan pendekatan persuasif kepada Ceper. "Kenapa toh kamu, Per?" tanya si Lepuk. Ceper masih diam dan tampak ragu. "Pacarmu hamil," tambah Lepuk. "Hamil matamu," balas Ceper. "Terus kenapa?" tanya Lepuk yang sudah tidak sabar. Ceper menarik napas panjang lalu mulai bercerita. "Semalam, aku kan sendirian di sini. Sebenarnya nggak ada yang aneh, tapi pas aku tidur, rasanya aku dibawa room tour sama penghuni rumah ini," kata si Ceper. "Halah, penghuni apa toh, Per?" jawab Lepuk. "Ini beneran." Ceper masang wajah serius. "Malam ada perempuan yang ngajak aku keliling rumah ini," kata Ceper lagi. Pernyataan Ceper itu tentu langsung disambut tawa kami semua. Bagi kami, jelas itu ngawur. Malam itu, kami pikir Ceper cuma mabuk anggur atau magic mushroom sendirian. Jadi dia berhalusinasi. Karena memang sebelum-sebelumnya cerita-cerita semacam ini tidak pernah kami bahas. Tapi beberapa hari ke depan anggapan kami itu salah besar. Malam sudah berganti malam. Sudah lepas seminggu dari pengakuan si Ceper. Kami menganggap itu angin lalu. Tapi si Ceper menganggap serius kejadian itu. Masih juga dibahas. Mungkin adikmu Shinoka itu harus kesini buat screening rumah ini," katanya sambil makan keripik. "Noka adalah kembaranku, yang memang dia memiliki kemampuan interdimensional. Teman-temanku mengenalnya karena dia berhasil mengusir Sesa, hantu anak perempuan yang sudah menempeli pacarnya si Lepuk selama lebih dari 1 tahun. Halah, gak usah berlebihan, Per. Rumah ini aman-aman saja kok," jawabku, dengan mata yang tidak mau lepas dari layar PC. "Loh, tapi ini nggak beres loh," katanya lagi. "Lah, kan kamu sendiri, Per, yang mengusulkan rumah ini," balasku. "Lagi pula, nggak ada yang mengalami kejadian aneh toh. Aku yakin kamu cuma halusinasi." "Aku aja, kamu mabuk toh kemarin," sergahku. "Ngeyel kamu, jawab Ceper. "Aku ingat betul obrolan itu terjadi pada malam minggu. Sebagian personil sedang keluar, ada juga yang pulang kampung Wates. Dan kontrakan hanya berisi aku dan Ceper yang sedang mengerjakan tugas kuliah. Dari jam 7 tadi kami sudah mulai di sini dan sekarang sudah pukul 2 dini hari. Suasananya sekitar sudah hening, suara jangkrik dan sesekali suara angin yang bergesekan dengan pepohonan menjadi suara mayor yang kami dengarkan. Dan kalau kalian bagaimana suasana dalam rumah, maka akan kami jawab singup. Bagaimana ya menjelaskan? Jadi kalau kalian masuk kemari, maka kalian akan merasa terkungkung di sebuah ruangan yang berdinding tebal dan memisahkan kalian dengan dunia luar. Jangankan malam hari seperti ini, ketika siang pun sinar matahari tidak bisa masuk. Si Ceper sudah menguap dan mulai bersiap untuk kembali ke kamarnya. "Ngantuk, Per?" tanyaku. Aku mematikan PC dan kupencet tombol power. Tiba-tiba terdengar bunyi yang asing. Srek, srek, srek. "Kamu dengar, Per?" tanyaku.
Oh, kata jawab Ceper yang terlihat mendengarkan seksama. Suara itu terdengar dari seberang dinding kamarku. Ada sebuah lorong sempit yang menjadi sekat antara kamarku dan kamarnya Doyok. Aku yakin suara itu berasal dari sana. Ada sesuatu yang bergerak, atau seorang yang berjalan dengan menyeret kakinya. Kita cuma berdua atau di sini? Tanya aku dengan berbisik pada Ceper. Iya. Apa maling? Tanya Ceper lagi. Kami berdua buru-buru keluar kamar untuk mengecek, dan seperti yang kalian duga, tidak ada sesuatu apapun ataupun seorang. Sekali lagi kami memastikan di setiap ruangan dan hasilnya tetap nihil. Dengan perasaan menduga-duga dan tidak menentu, kami sepakat untuk kembali ke kamar. Ceper memutuskan untuk tidur di kamarku malam ini. Aku berusaha berpikir positif mengenai suara apa itu tadi. Tapi semuanya terbantahkan begitu saja. Selain karena kami cuma berdua yang dikontrakan, hewan seperti kucing ataupun tikus tidak menimbulkan suara yang demikian. Sekarang percaya toh, kata Ceper. Aku mengiyakan. Dan memang ada sesuatu yang tinggal di rumah ini selain kami. Kejadian tidak cukup untuk membuat kami ngeri. Beruntung suara itu sudah mereda. Kami buru-buru merebahkan diri untuk tidur, berharap tidur dengan kami bisa lupa kejadian ini. Paling tidak sampai pagi nanti. Tapi baru saja punggungku menyentuh kasur, suara itu muncul lagi. Kamu dengar, Per? Tanya aku. Iya, jawab Ceper. Terus kita gimana? Tanya aku. Diem aja, pokoknya tidur, kata Ceper dengan berbisik tapi volumenya keras. Suara di lorong tadi terdengar lebih keras dan bahkan lebih lama. Seolah makhluk itu berjalan dengan menyeret kakinya mundar-mandir di lorong itu sepanjang malam. Lorong yang selanjutnya kami beri nama Terowongan Casablanca. Baik itu dan Ceper tidak ingat bagaimana kami bisa tidur dalam kondisi itu. Tapi ya syukurlah. Dan pagi-pagi betul kami memutuskan untuk mengungsi ke kosan teman lain. Sampai penghuni kontrakan ini kembali. Sekitar maghrib kami naik motor boncengan untuk kembali ke kontrakan. Karena si Gembi sudah ada di sana sendirian dan kami tidak mau teman kami ini mengalami hal serupa. Dan kami berdua memang sepakat untuk tidak menceritakan kejadian itu. Sampai semuanya berkumpul. Aku dan Ceper buru-buru pulang. Dan begitu sampai di jalan, depan kontrakan Gembi sudah jongkok di samping gerbang sambil ngerokok. Mukanya terlihat kurang senang. Kenapa, Mbi? Tanya aku. Gak apa-apa, ayo masuklah, katanya sambil buang rokok yang masih tersisa setengah. Kenapa sih, Gembi? Tanya Ceper padaku. Entah, jawabku sambil menggeleng. Kami memiliki satu ruangan yang digunakan untuk berkumpul, nonton TV yang sudah disediakan oleh si Kier, ataupun untuk minum bersama. Ruang itu kami namai ruang teman. Di situ si Gembi duduk dan hanya diam saja. Tapi aku menangkap ada gelagat kalau dia mau ngomong sesuatu tapi ditahan. Ada apa, Mbi? Ceper mendahuluiku untuk menginterogasi si Gembi. Gembi masih diam saja. Bilang aja, kataku duduk di sampingnya. Aku tadi mengalami kejadian aneh di sini, katanya dengan suara sedikit berbisik. Aku dan Ceper langsung berpandangan kejadian apa hampir serempak kami bertanya. Dan Gembi mulai bercerita. Sore tadi sekitar pukul 4, dia yang datang pertama. Masing-masing dari kami tahu di mana menyembunyikan kunci jadi bisa masuk kapan saja. Karena masih sendirian, dia memutar musik di kamarnya. Waktu itu, media playernya masih menggunakan Winamp. Pas lagi asik mendengarkan musik sambil rebahan, tiba-tiba handle pintu kamarnya diputar, dan pintunya terbuka sendiri. Dia kira ulah penghuni kontrakan lain yang sudah datang, makanya dicuekin. Tapi kok tiba-tiba pintu kamar itu tertutup lagi, lalu terbuka lagi. Buru-buru dia keluar kamar sambil melihat semua ruangan. Dan begitu mengecek di ruangan, dia mendapati bahwa belum ada satu orang pun yang datang. Lalu dia menuju ke ruang depan, ruang yang akhirnya kami jadikan sebagai parkiran motor. Ia mengecek dari dalam rumah, apakah ada orang di luar. Tapi ternyata tidak ada orang sama sekali. Lalu terdengar suara dari kamarnya. Suara musik yang dia setel bertambah volumenya menjadi semakin keras, dan semakin keras hingga terdengar begitu nyaring. Lalu kemudian mengecil sampai hilang, sama sekali. Gembi memberanikan diri untuk masuk kamar, untuk memastikan apa PC itu error. Dan begitu dicek, PC masih dalam kondisi menyala.
Tapi aplikasi Winem yang ada pada taskbar sudah di-close entah oleh siapa. Dan saat dalam kondisi bingung, secara sepintas Gembi melirik ke arah pintu. Di sana sudah ada sesuatu yang mengintip. Langsung saja Gembi keluar rumah dan memutuskan untuk menunggu di depan sampai ada penghuni lain yang kembali. Mendengar cerita Gembi, aku dan Ceper hanya bisa diam sambil memandang langit-langit rumah. Kejadian ini cukup membuat kejiwaan kami terguncang. Bagaimana tidak, selang semalam si Gembi juga mendapat gangguan. Bahkan sampai diperlihatkan sebuah perwujudan dari penghuni rumah ini. Kecil. Kemungkinan Gembi mengarang cerita itu. Selain karena aku dan Ceper belum bercerita mengenai tragedi Casablanca, si Gembi ini bukan tipikal orang yang suka mengada-ngada. Malam itu juga, segera setelah formasi full team sudah kembali, kita membuat forum akbar untuk merembuk fenomena ini. Tak lupa, kita siapkan Amer beserta bir dingin, kata Doyok biar keberanian kami meningkat. Malam itu juga, segera setelah formasi full team sudah kembali, kita membuat forum akbar untuk merembuk fenomena ini. Tak lupa kita siapkan Amer beserta bir dingin, kata Doyok biar keberanian kami meningkat. Gini aja, kita harus minta bantuan Shinoka. Takutnya kejadian ini berlanjut dan makin banyak makan korban, kata Kier dengan memasang muka yang dibuat serius, tapi malah kelihatan aneh. Ceper, Gembi, dan aku mengangguk sementara Doyok dan Timbul yang masih setengah percaya cuma berdehem. Gimana Bu? Kata Doyok kepada Lepuk yang belum memberi jawaban. Kalau aku ya setuju, jawab Lepuk. C, kalau gitu cepat kabari Shinoka buat ngecek kontrakan ini. Si Ceper memberi komando. Noka ini sebenarnya kalau disebut kembar denganku agak nggak cocok sih. Lebih tepatnya kalau di sini ku sebut adik saja ya. Karena dia ini perempuan. Berbeda dengan aku yang orang bandel abis. Adikku Shinoka ini selain pintar juga memiliki kemampuan lebih. Kalian paham kan maksudku? Dan setelah aku telepon, dia mengatakan baru bisa kesini 2 minggu ke depan. Kabar ini tentunya membuat kawanan di kontrakan ini menjadi bermuram durja. Artinya dalam beberapa hari ke depan, sekumpulan koboi ini harus bertarung melawan ketakutan. Sebenarnya kami ini sekumpulan petarung jalanan, tapi kalau masalah perdemitan, nyerah duluan. Dan ketika kami dilanda kegelisahan, Ceper tiba-tiba berdiri dan berteriak lantang. Jangan takut, kita ini manusia, apalagi rombongan. Jangan takut sama setan. Ujarnya keras sambil mengepalkan tangan. Sontak wajah kami terangkat dan menyaksikan pidato Ceper berlanjut. Aku nggak sudi nurut sama setan di sini. Kita ini dibayar sewa. Ingat nggak? Kita tuan rumah bro. Makhluk sempurna masa kalah sama setan. Malu. Ceper mengatakan itu semua dengan penuh keyakinan dan suara kencang yang mungkin akan terdengar sampai ke rumahnya Pak RT. Tapi asal kalian tahu, orasi Ceper yang berapi-api bagaikan seruan Bung Tomo itu benar-benar berdampak besar bagi kami. Lepuk yang berbadan paling besar berdiri dan ikut mengepalkan tangan. Bersatu, semangat, percaya diri, pantang mundur, kata Lepuk yang ikut berteriak. Diikuti aku dan yang lain. Benar juga, kita ini orang-orang berdaulat. Setan-setan itu tidak akan bisa membuat kami gentar. Jika mereka ingin berkonfrontasi dengan kami, maka perang kami akan berikan. Kami bertepuk tangan dengan bangga untuk aksi bodoh itu. Dan setelah tensi mereda, lalu malam semakin larut, ditambah besok jadwal perkuliahan yang begitu padat. Akhirnya kami memilih untuk beristirahat dengan cara tidur berjamaah di ruang teman. Bagaimana juga kami masih takut. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Setelah itu belum ada perlawanan dari pihak gaib. Kami mulai merasa menang untuk sementara. Kami sebagai anggota persemakmuran kontrakan melakukan keseharian rutin yang wajib kami jalani. Di antaranya adalah minum alkohol bersama tiap malam hari Senin sampai Rabu, dilanjutkan puasa prihatin di sisa hari karena uang kami habis.
Singkat cerita, sudah lewat seminggu sejak rapat itu dan kami benar-benar merasa sosok gaib di sini sudah takut dengan kami yang bertekad melawan. Bahkan kami sudah tidak berharap lebih lagi untuk kedatangan Shinoka. Bagi kami ini adalah people power sesungguhnya. Tapi tepat 8 hari pasca kejadian yang menimpa Gembi, hal mengejutkan akhirnya terjadi. Aku ingat malam itu adalah malam Jumat. Semua personil sudah di kamarnya dan hanya menyisakan aku, Gembi, serta Lepuk yang sedang berada di dalam kamarku. Aku sedang menggambar komik dengan CorelDRAW bersama Gembi, sementara si Lepuk lagi antri menggunakan PC untuk main Zuma, game kodok muntah kelereng yang dulu pernah melegenda. Tidak terasa aku sudah mengerjakan tugas ini dari jam 7 dan sekarang sudah tengah malam. Gembi sudah menguap dari tadi. Ngantuk, Bi? Tanyaku. Oh, jawab Gembi. Si Lepuk gimana? Tanyaku sambil menunjuk sepungkah Lepuk yang sudah tertidur. Mungkin dia tertidur sambil menahan kecewa karena tidak bisa bermain Zuma malam ini. Halah, biarin saja, kata Gembi. Kami pun beberes tempat sambil menghabiskan sisa kopi. Malam itu lebih dingin dari biasanya. Aku sudah menutup jendela. Si Gembi mematikan PC dan Lepuk tidak bergerak dari lantai. Lalu suara sesuatu jatuh mengagetkan kami berdua. Gluduk. Lalu diikuti suara teriakan Ceper dan bunyi benda-benda terjatuh lain. Wah, dengan mata yang merah, wajah buruk rupa, dan napas ngos-ngosan. Ceper mendobrak masuk ke kamarku dan Gembi. Kenapa, Per? Tanya Gembi. Ceper lalu duduk di sebelah Lepuk yang sudah tertidur. Agaknya keributan tadi membangunkan Timbul dan juga Doyok di kamar sebelah. Setelah kami berikan minum, si Ceper cuma bilang, "Tak ceritain besok pagi, sekarang aku tidur di sini," kata Ceper yang langsung rebahan di samping Lepuk. Karena si Ceper sudah bertitah, maka kami semua hanya bisa manut. Doyok dan Timbul kembali ke kamarnya, aku dan Gembi juga langsung berbaring saat itu juga. Esok paginya, tidak biasanya si Ceper bangun paling awal. Dia membangunkan kami semua dan mengajak berkumpul di ruang teman. Begitu kami semua komplit, Ceper memasang wajah yang serius. Sekarang, semua bareng-bareng jadi saksi. Kita lihat ke kamarku, katanya sambil beranjak diikuti kami semua yang mengekor di belakangnya. Dan pintu terbuka, kami semua secara bersama-sama melihat kamar Ceper dalam kondisi porak-poranda. Kasurnya terbalik menimpa mejanya. Barang-barang lain berserakan di lantai. Beberapa porselennya pecah, dan lain-lain. Ini ada apa, Per? Tanya Timbul dan Ceper mulai bercerita. Semalam, Ceper tidur biasa di kamarnya. Sampai tiba-tiba dia merasa ada yang menggoyang-goyangkan kasurnya. Ceper sudah terjaga dari tidur, tapi belum buka mata. Dia dikira ada gempa, dan pas dia melek, demi Tuhan wajah si Ceper mukas cuma sejengkal dari langit-langit kamar. Sedetik kemudian, sembari sadar bahwa dia melayang bersama dengan kasurnya. Dia langsung jatuh ke lantai sesuai dengan hukum gravitasi. Dan tanpa Fafifu lagi, dia lari menuju kamarku dan baru menunjukkan pagi ini. Mendengar itu semua, langsung saja lutut kami semua terasa lemas, dan semua diam. Kami semua terlalu sombong saat kami mengira ini semua sudah berakhir. Dalam hati kami, tidak sabar untuk kedatangan Noka yang masih seminggu lagi. Antara lantai sampai dengan langit-langit kamarnya, Ceper itu kira-kira 3,5 meter tingginya. Dan dia tidak hanya diangkat kemudian dijatuhkan, tapi melayang dulu untuk berapa lama sampai akhirnya terjatuh. Tentu kami langsung berpikiran buruk terhadap apa yang Ceper lakukan di kamarnya. Kalau kalian masuk kamarnya, kalian akan merasa memasuki ruangan seorang maha guru India. Kamarnya itu penuh dengan wejangan rempah-rempah, dupa, dan musik-musik yang di-setel juga ala-ala meditasi juga. Selain itu di kamarnya penuh patung yang aneh, seperti patung babi yang lagi kimpoy dan berhala lainnya. Ya pantaslah dia jadi yang paling disayang makhluk-makhluk gaib di sini.
Tapi kami mulai mengintrospeksi diri kami masing-masing hingga akhirnya kita merasa apa jangan-jangan semua ini terjadi karena kami sudah jarang bersih-bersih akhir-akhir ini. Akhirnya berangkat dari pemikiran itu, kami mulai membersihkan rumah ini dengan ekstra bersih. Lubang-lubang ventilasi kami gosok sampai debunya benar-benar hilang. Lantainya kami pel 2 kali sampai bisa buat berkaca. Dindingnya kami guyur air terus disabunin biar wangi. Sampai ganteng kita siram pakai air sabun biar jamurnya mati. Butuh 3 jam untuk menyelesaikan semuanya. Rumah kontrakan kini dalam keadaan bersih berkilau. Siang itu kira-kira jam 1. Kita yang kecapean terbahan di kamar masing-masing, kecuali si Ceper yang numpang sementara waktu di kamarku dan Gembi. Sampai terdengar suara motornya si Lepuk yang berhenti di parkiran. Wah, sudah rampung ini bersihnya, teriak Lepuk dari ruang depan. Karena kita semua capek, sepertinya tidak ada yang memperdulikan si Lepuk. Wih, Bul, kamu mau kemana? Terdengar suara Lepuk memanggil Timbul. Malah diem aja, kamu mau kemana? Ke kamar mandi, po? Tanya Lepuk lagi. Tidak terdengar jawaban dari Timbul. Bul, aku dulu. Aku mau kamar mandi. Seru Lepuk diikuti suara langkah kaki berlari. Jreng, terdengar pintu ditutup. Timbul setan, Lepuk berteriak. Sepertinya kami semua tidak peduli dengan fenomena rebutan kamar mandi. Karena memang hal biasa untuk kami meributkan hal yang nggak penting. Sampai yang paling nggak penting. Kamu kenapa sih, Bu? Kok teriak-teriak? Suara Timbul akhirnya terdengar. Loh, Bul, kamu kok? Terus yang di kamar mandi siapa? Teriakan Lepuk yang provokatif tadi sontak membuat seluruh penghuni kontrakan berhamburan keluar. Ada apa, Bu? Tanya Doyok, diikuti suara penghuni rumah. Ini. Si Timbul jadi gua. Lepuk bicara terbata-bata. Maksudnya gimana? Tanya Ceper, tidak sabar. Aku tadi masuk rumah, terus lihat si Timbul jalan ke belakang. Aku kan mau kamar mandi, pas tak kejar udah keduluan. Lah kok si Timbul malah muncul dari belakang. Terus ini tadi yang di kamar mandi siapa? Jerit Lepuk sambil menunjuk pintu kamar mandi. Kamu jangan ngawur loh, Bu. Orang si Timbul itu bareng aku di kamar. Doyok menyangkal. Sumpah aku gak bohong. Aku lihat tadi si Timbul lari masuk kamar mandi, kata Lepuk lagi. Kami semua kompak melihat ke arah kamar mandi yang lampunya menyala. Kita buka bareng-bareng, kata Ceper. Lepuk memimpin di depan. Dan ketika sudah di ambang pintu, dengan suka tenaga dia dobrak kamar mandi itu dan hasilnya sama seperti yang kalian pikirkan, kosong. Kita langsung lari menuju ruang teman. Baru saja semalam Ceper dibanting. Sekarang malah muncul gangguan baru. Kami semua tidak habis pikir tentang gangguan yang baru saja dialami Lepuk yang terjadi di siang bolong itu. Hari itu kami semua jadi tidak tenang. Sampai malam hari kami bertindak hati-hati. Kami sedang tidak ingin membuat masalah dengan makhluk sini. Dan aku ingat hari itu kami berusaha tidur sore. Karena kalau semakin malam kami takut ada gangguan lagi. Seperti biasa, aku tidur bersama Gembi. Si Ceper memberanikan diri untuk kembali ke kamarnya. Dan suasana kontrakan sepi, tidak ada gaduhan atau apapun. Benar-benar senyap. Tapi malam itu juga terasa berbeda. Udara menjadi lumayan panas atau kalau bahasa Jawanya sumuk. Tidurku juga tidak enak. Sedikit-sedikit aku terbangun karena bermimpi jatuh dari ketinggian. Kalian pernah merasakannya? Konon kalau kamu bermimpi jatuh dari atas ketinggian, itu artinya tidurmu sedang dipeluk atau dikeloni jin. Pagi hari, Minggu, September 2006, baru membuka mata, aku sudah dibuat kaget karena melihat wajah si Gembi yang bengkak sebelah. Benar-benar bengkak, seperti habis dipukuli massa. Segera aku bangunkan si Gembi. Bimbi, kamu kenapa? Kataku sambil menggoyangkan badannya. Ada apa sih, C? Kata Gembi yang akhirnya bangun. Loh, wajahmu kenapa itu? Tanya Gembi yang menyentuh pipiku. Aduh, kataku. Rasanya sakit, dan sedetik kemudian aku heran. Kok bisa sakit? Aku melirik kaca yang ada di lemari samping meja. Dan benar saja, mukaku bengkak di bagian pipi sampai leher. Dan sakit saat disentuh. Begitu juga si Gembi. Dan ketika itu kami semua langsung mengecek semua penghuni kontrakan. Ternyata mereka semua, kecuali Lepuk, mengalami hal yang serupa denganku.
Hari itu kami semua mengalami demam tinggi ditambah dengan pembengkakan di daerah wajah sampai pipi. Padahal malam sebelum tidur kami merasa sehat-sehat saja. Suhu tubuh kami rata-rata di angka 38 derajat Celcius. Rasanya mual, pusing, dan masih banyak lagi. Untungnya itu terjadi dulu, kalau sekarang mungkin kami harus karantina isolasi mandiri 14 hari. Kita disantet, kata Doyok serius. Ah, kamu jangan nakut-nakutin yuk, jawab Kier sambil memegangi pipinya. Periksa ke dokter saja gimana? Si Gembi memberi usulan. Hus, uang dari mana? Balasku sambil melihat tanggalan yang sudah diangkat tua. Gini aja, nanti tak ke warnet nyari-nyari ini penyakit apa. Kalau udah ketahuan kan bisa cari obat tradisionalnya. Gembi kembali usul. Begitu ya boleh, kata Lepuk sambil ikut duduk di ruang teman. Sambil menaruh beberapa bungkus nasi kucing. Tapi kok kamu gak kena, Puk? Tanya Timbul, yang melihat Lepuk dalam kondisi sehat walafiat. Lah aku gak tahu, malah bagus toh, katanya sambil membuka bungkusan. Makan yuk, seru Lepuk. Kami semua mengambil satu-satu bungkusan tadi. Memang dari pagi kami belum makan apa-apa. Dan begitu satu suapan, rasanya tenggorokan dan rahang kami mau lepas. Sakit sekali untuk menelan, tapi tetap kami paksakan. Daripada mati nggak makan, pikir kami. Selepas makan, kira-kira pukul 8:30. Si Kemi sudah ada informasi apa mengenai penyakit kronis ini? Tanyaku. Wis, nggak perlu bingung. Tadi aku udah konsultasi sama warnet. Kalau kita cuma kena godongan, kata Gembi. Terus obatnya apa? Tanya Ceper. Nah, itu yang harus kita cari. Pokoknya nanti aku tak pulang ke Wates buat ambil obatnya. Aku udah bilang mama. Per, kamu juga carilah, jawab si Gembi. Dan jadilah detik itu Gembi dan Ceper kami utus untuk mencari obat-obatan guna mengobati azab yang sedang kami derita ini. Malam itu kami yang masih tersisa di kontrakan terlalu fokus dengan rasa sakit yang kami terima, sehingga tidak terlalu was-was dengan aktivitas gaib sebenarnya yang sedang berlangsung. Malam itu kami yang masih tersisa di kontrakan terlalu fokus dengan rasa sakit yang kami terima, sehingga tidak terlalu was-was dengan aktivitas gaib yang sebenarnya sedang berlangsung. Aku tiduran di kasur dengan selimut, sedangkan si Lepuk kebetulan di kamarku untuk main Zuma, meninggalkan si Kier yang tergolek lemah di kamarnya. Si Lepuk ini kalau sudah main Zuma, itu dia satu-satunya orang yang kukenal bisa main Zuma lebih dari 48 jam. Malam itu kami tidak mendapat keanehan apapun dan tidur seperti biasa. Sepertinya paginya aku dan Gembi bangun karena ada keributan kecil di kamar. Si Lepuk yang tampaknya semalaman kerja keras main Zuma sedang cekcok dengan Kier. Kamu tadi malam di sini beneran, kata Kier. Iya beneran, sumpah. Tanya aja sama Kece, jawab Lepuk dengan mata yang tak lepas dari monitor. Bener gitu, Ce, kata Kier, yang melihatku sudah terbangun. Oh, jawabku sambil menguap. Terus yang tidur sama aku semalam itu siapa? Kier bertanya dengan suara sedikit bergetar. Mendengar pertanyaan Kier yang provokatif, aku langsung duduk dan bertanya. Maksudmu gimana, Yer? Lalu Kier mulai bercerita. Semalam, Kier tidur lebih awal, karena memang kondisinya sedang sakit. Dia tidur dalam kondisi miring, mepet tembok. Pas malam-malam, dia bangun karena posisinya nggak enak. Ketika mau ganti posisi, dia merasa ada yang mengajal di balik punggungnya. Geser, Bu, kata Kier, yang menganggap Lepuk lah yang membuat dia kejepit. Tapi begitu dia tanya Lepuk pagi itu, si Lepuk mengaku sama sekali tidak ke kamarnya semalam. Pertanyaannya sekarang, siapa orang atau sesuatu yang menemani Kier malam itu? Kejadian-kejadian semacam ini akan sangat jamak terjadi ke depannya. Setelah keributan tadi usai, kami mulai menghibur diri dan memilih untuk tidak membicarakannya lebih lanjut. Dan memilih 5 menit kemudian, suara motor Supra milik si Ceper sudah terdengar masuk ke parkiran. Lalu dia masuk dengan wajah sumringah.
Saya sudah dapat obat untuk wabah yang menyerang kita. Wabah kaum-kaum Sodom. Serunya dengan dada membusungkan dada sambil membawa sebuah bungkusan plastik. Isinya ternyata blau, semacam pencuci jeans, dan pace alias mengkudu. Menurut si ceper, blau ini dioleskan di bagian yang sakit, sedangkan pace ini digalungkan. Kami sebenarnya ragu, obat macam apa ini? Dan dia dapat dari resep mana resepnya. Tapi karena dia sudah bersikap baik tabib kerajaan yang kita manut saja untuk dijadikan eksperimennya ceper. Muka biru, dan masing-masing dari kita pakai kalung dari buah pace sebesar helm. Kalau kalian melihat langsung, kalian akan merasa sedang berada di suku pedalaman Amazon. BTW, saat nulis cerita ini aku sendiri juga heran, kok bisa kami percaya dengan dua obat itu? Padahal blau itu sebenarnya semacam sabun pencuci kayak Baiklin. Lalu kalungan buah pace ya cuma mitos. Aduh, gobloknya. 2 hari kemudian, aku masih ingat. Waktu itu sore hari pukul 3. Kami semua masih dalam kondisi sakit dan tiduran di kamar masing-masing. Efek obatnya tidak terasa sama sekali. Tiba-tiba, tok tok tok, suara pintu depan diketuk. Belum ada yang buka. Gembi yang lagi memutar musik dengan Winemnya akhirnya berdiri dengan malas. Kalian semua memang pemalas, umpat Gembi. Dan beberapa saat kemudian terdengar Gembi berteriak, "Cuk, penyelamat kita datang." Kami semua langsung berlari menuju ruang depan untuk melihat siapa yang datang. Dan ini dia orang yang kami tunggu-tunggu, Noka. Dia kemari 3 hari lebih awal dari waktu yang direncanakan. "Ini kok mukanya biru-biru?" tanya dia sambil mengikat rambut panjangnya. Adik perempuanku tadi kemudian masuk sambil memejamkan mata, tangannya menggapai-gapai udara. Kami semua cuma bisa diam, antara takut dan gak tahu mau berbuat apa. Untuk sejenak, para koboi di sini kalah dengan adik perempuanku ini. "Rumahnya habis dibersihkan ya?" tanya Noka. "Oh, lah gimana?" tanya aku. Noka tidak menjawab dan kembali memejamkan mata sambil berjalan menuju lorong Casablanca. "Mesti kalian ngawur," kata dia sambil merem. "Wih, kita nggak berbuat hal yang tidak senonoh kok," kata ceper. "Lah ini ratu ular di sini kok bisa marah?" tanya Noka sambil menuju sebuah sumur. "Wow, ini pasti gara-gara kamu, Gembi, ngobok-ngobok sumur itu." "Per," kata Kier. Ingatan flashback langsung muncul di kepala kita saat kita rame-rame mengobok-obok sumur dengan timba. Saat itu karena saking semangatnya membersihkan rumah, kita menimba sumur sambil bermain dengan timbanya dan mengobok-obok air di sumur itu dengan girangnya. Iya maaf Bunda Ratu," teriak ceper yang pasti juga ikut mengingat kejadian bodoh itu. "Mas Lepuk nggak ikut?" tanya Noka lagi. "Iya, kok bisa tahu?" tanya Lepuk. "Soalnya cuma Mas Lepuk yang nggak diserang," kata dia lagi. Disambut dengan mulut menganga dari kami semua. Noka tiba-tiba berlari ke belakang, dan kita mengejar seperti orang goblok di belakangnya. "Rame," katanya sambil merem. "Apakah?" tanya Doyok. "Penghuninya." Suara Noka terdengar meninggi. Ada apa aja?" tanya Timbul. "Di luar sana, di sumur tua itu, kalian sudah membuat penghuninya marah. Sumur itu jadi pintu gerbang dari siluman ular. Wujudnya perempuan, tapi ekornya ular. Itu yang bikin kalian sakit," kata Noka dengan suara yang aneh. "Di masing-masing kamar ada sosok hitam dengan mulut lebar. Katanya ada raja di atas pintu," tanya Noka lagi. "Iya, ada rajanya," jawab Lepuk. "Itu fungsinya buat menyegel mereka biar nggak kemana-mana," balas Noka. "Tak kira raja biar kita aman, lah kok ternyata malah bikin kita kejebak bareng mereka," teriak ceper. "Hus, mulutmu itu loh, Per," seru Gembi. Iya maaf," kata ceper sambil membuka mulutnya sendiri. "Terus apa lagi kah?" tanya Kiar. "Di ruang depan yang dipakai buat parkiran. Di sana ada nenek-nenek, tapi bulunya banyak banget." Kamu mulai berbisik-bisik, Noka berjalan ke depan. Kami lagi-lagi mengikuti. "Terus ada peri yang wujudnya cantik, tapi pemalu," kata dia.
Kok banyak banget toh? Si Lepuk mulai gelisah. Masih ada lagi, dan paling kuat. Ekspresi Noka berubah. Aku tidak bisa menggambarkan ekspresi semacam itu. Apa itu? Tanyaku tidak sabar. Sosok genderuwo, gede dan paling usil. Katanya ada yang pernah diusili, jawab Noka. Wah, itu pasti kamu, Per. Kataku teringat kejadian Ceper terbang. Wah, oh. Tempat persemayamannya di manakah? Lah itu di tempat kalian berdiri, kata Noka. Dengan enteng, langsung saja kami kebetulan berdiri di lorong Kasablanca, bubar seketika. Ini terus kita harus gimana? Tanya Doyok dengan gugup. Kalau diusir bisa, tanya Ceper. Noka berjalan mundar-mandir dan terlihat berpikir keras. Gimana, bisa enggak? Tanyaku. Bisa, tapi, kata Noka dengan nada suara ragu. Kami semua tidak sabar dengan menunggu jawaban dari Noka sambil terlihat ragu-ragu. Sebentar Thomas, kata dia lagi. Sebenarnya Noka sedang memikirkan sesuatu. Sebulan lagi aku kesini, kata Noka dengan datar. Aduh, Nok, kok sebulan lagi toh? Kalau masih sebulan lagi ritualnya, tadi kamu gak perlu ngabsen demi-demi di sini, kata Lepuk yang dicelingkukan sambil memegang leher bagian belakang. Lah, aku harus tanya dulu sama Mbak Emi. Nah, sekarang Mbak Emi lagi di luar kota. Bukannya kalian sendiri yang mau tahu tadi. Gimana toh, jawab Noka sambil manyun. Mbak Emi adalah gurunya si Noka. Ya, kirain kamu bisa langsung ngatasi ini gitu. Ceper nambahi lagi. Ngawur, kemarin katanya aku cuma diminta screening doang, balas Noka. Udah, sekarang daripada ribut, terus solusinya gimana Nok? Tanya Gembi yang melerai. Noka berdehem lalu menarik nafas panjang. Mukanya sedikit kumat-kamit. Kembang, Noka berbicara dengan suara gurau. Kembang, tiap malam Jumat, tempat-tempat yang tadi tak sebut ditaburi kembang. Mereka minta itu, katanya lagi. Artinya, kalau kita taburi kembang, mereka nggak ganggu lagi, tanya aku. Noka mengangkat bahu. Ya nggak tahu, tapi mereka bilang gitu. Yang jelas sih kalau nggak diturutin, mereka jelas marah. Dan kalian bakal terus diganggu. Tapi kalau diturutin, ada kemungkinan mereka berhenti lumayanlah 50% kesempatan, jawabnya lagi. Kami geleng-geleng kepala melihat kelakuan setan-setan di sini. Setan kok dinego. Tapi ya mau gimana lagi, Noka angkat tangan jika harus menangani mereka sekarang juga. Artinya kami harus bersabar dan mencoba alternatif yang diberikan Noka tadi. Si Ceper mendekat lalu berbisik. Padahal aku sudah membayangkan kalau hari ini aku bakal lihat adegan film Konstantin secara live. Selang sehari setelah Noka usai men-screening tempat ini, gangguan kembali muncul. Waktu itu aku bersama Ceper dan Gembi nugas di kamarku, karena hanya aku yang memiliki PC. Suasana sudah hening, tapi para penghuni kamar masih melek di kamarnya masing-masing, karena masih terdengar suara mereka ngobrol. Kalian ingat kebun kosong di samping kontrakan? Nah, kalau malam begini, suaranya spooky, di mana angin membuat pohonan bergerak dan menimbulkan suara yang aneh. Ya, gitulah. Pokoknya ditambah lagi binatang malam seperti burung hantu dan burung kedasi yang bersuaranya kiek-kiek. Pas si Ceper lagi memberikan pengarahan, ngawurnya tentang tugas kita tiba-tiba terdengar. Dek-dek, serk-serk. Suara langkah itu kembali muncul. Anda dengar itu? Tanya Ceper berbisik. Aku dan Gembi mengangguk kompak. Lepuk, apakah Anda sedang jalan-jalan? Teriak Ceper dari dalam kamar. Bukan, saya bersama Kier sedang tiduran. Jawab Lepuk tidak kalah kencang. Saudara Doyok dan Timbul, apakah kalian ada di parkiran dan lorong Kasablanca? Tanya Ceper lagi. Bukan, saudara Ceper, kami sedang nugas ini. Timbul juga berteriak. Walah, kata Ceper. Lalu suara siapakah itu?
Tanya Kier dari balik dinding kamar. Pasti suara beliau. Ceper kembali berteriak. Siapa? Tanya Doyok. Itu pasti Simbah. Sudah kita tidur saja. Jawab Ceper sambil merebahkan diri di kasurku. Kejadian semacam itu terjadi hampir setiap malam. Dan daripada aksi kami malah menimbulkan reaksi yang lebih besar, lebih baik kami ngalah dengan berdiam diri di kamar masing-masing. Selain langkah kaki, Perserikatan juga mengaku melihat sekelebatan-sekelebatan bayangan yang tidak jelas sumbernya. Sementara si lepuk belakangan ini juga sering mengalami tindian, dengan penglihatan yang menyeramkan dan masih banyak lagi. Kejadian-kejadian itu hilang ketika kami mengikuti alternatif yang diberikan Noka waktu itu. Kami menaburi kembang 7 rupa yang dibeli Gembi di pasar Keranggan, depan kamar mandi, lorong Casablanca, parkiran motor, dan masing-masing kamar kami ditaburi. Semenjak itu kami tidak diganggu lagi. Sehari 2 hari sampai seminggu tidak ada fenomena gaib lagi. Tentunya hal tersebut membuat naluri dan percaya diri kami sempat terpendam kembali bangkit. Hari-hari setelah itu bisa kami sebut sebagai hari gencatan senjata. Karena merasa aman, kami memulai kembali kebiasaan-kegilaan masa muda. Mulai dari kegiatan yang wajar seperti menonton FTV, kegiatan yang bodoh seperti menonton film horor, padahal kurang horor apa kontrakan kami, hingga kegiatan gila seperti perlombaan sentruman korek api. Bagian pematiknya itu loh, ke bagian-bagian sensitif di tubuh kami. Dan joget-joget gila diiringi musik menjelang mandi dengan tanpa busana yang gak masuk di nalar. Setiap penghuni rumah kontrakan ini mulai muncul di masa-masa gencatan senjata ini. Tidak hanya setannya yang aneh, ternyata manusia penghuni kontrakan ini juga klop sama anehnya. Well, saat itu menulis cerita ini, membayangkan masa-masa itu membuat aku tertawa, mengingat kembali masa-masa jahiliyah itu. Tidak hanya berhenti sampai di situ, kalian mungkin masih ingat dengan denah pernah yang kubuat. Nah, tepat di depan rumah kami, ada tetangga yang kelakuannya sungguh tak beradab. Dia ini sepertinya selalu mancing emosi kami. Sejak kami pertama pindah, dia selalu membuat gara-gara dengan nyetel musik dangdut lawas era 70-an dengan speaker toa ke arah kontrakan kami. 7 kali seminggu, 3 kali sehari, 5 jam non-stop. Lebih dari 12 jam sehari, kami mendengar suara cempreng dari toa jebol tangga kami itu. Kalau sekali 2 kali memang tidak masalah, tapi ini sudah keterlaluan. Dan yang paling emosi dari kami semua tentunya Ceper, karena dia yang kamarnya paling depan. Suatu hari kami membalas tangga kami itu dengan meletakkan semua sound system yang kami punya di depan rumah dan membalas mutar musik sekencang-kencangnya. Ternyata, diperlakukan seperti itu bukannya sadar, namun semakin menjadi. Tetangga kami yang merasa kalah dalam perang sound system kemarin ini kemudian melempari kontrakan kami dengan petasan. Tak mau kalah, kami pun membalas dengan beli 50-an mercon dan balas melempar. Jadilah hari-hari damai gencatan senjata dengan para penghuni dimensi lain. Kontrakan kami malah diisi dengan perang melawan tetangga kontrakan kami. Sudah lebih dari 2 minggu sejak Noka kemari, dan tanpa adanya gangguan gaib, hidup kami kembali berjalan normal, bahkan cenderung membosankan. Rasanya kami harus mengakui ada rasa rindu dengan segala aktivitas makhluk gaib di sini. Kami butuh memacu adrenalin, tapi jika ditawari apakah mau mengalaminya lagi, tentunya kami semua akan kompak geleng-geleng. Menaburkan kembang 7 rupa di kontrakan ini terbukti berkhasiat menangkal paranormal activity yang mengganggu kami. Jelas kami merasa aman setelahnya, dan malah mengakibatkan perbuatan ngawur dan gila kami tidak terbendung. 2 minggu setelah kedatangan Noka kemarin, tepatnya di hari Sabtu, sudah jadi rutinitas kami untuk mudik ke Wates. Sekedar membawa pulang baju kotor. Terus minggu malam, kami semua akan balik ke kontrakan sambil bawa duit. Seperti biasa, kami mudik bersama-sama dengan formasi full team.
dan road race dari depan amplas sampai alun-alun Wates. Nah, hari Minggunya, kebetulan kami tidak berangkat bersamaan. Jadi perlombaan balap kuda besi kami tiadakan dahulu. Si Timbul sudah datang sebelum maghrib. Karena belum ada orang yang datang, dia masuk kamarku untuk main Zuma sambil musikan. Karakter si Timbul ini, dia adalah orang dengan ketahanan mental luar biasa, batu. Dan dableknya sudah meresap ke sumsum tulang belakang serta urat nadinya. Pas kemarin rame-rame kami berkonfrontasi dengan dedemit, si Timbul adalah satu-satunya orang yang memasang wajah tidak takut. Padahal kami semua juga tahu kalau dia cuma jaim sedangkan bisa dipastikan jiwanya bergetar. Seperti biasa, lagu yang diputar oleh kami adalah Slipknot, Blink, Unholy, Saint Loco, dan lain-lain. Tidak tanggung-tanggung, Timbul nyetel lagu-lagu rock and punk. Tadi sampai volumenya mentok. Nah, pas lagi konsentrasi main Zuma dan mendengarkan musik, tiba-tiba dari arah jendela dia merasa ada seorang di sekitarnya dan mengatakan, "Shh." Timbul memberi respon dengan mengecilkan volume musik. Tapi setelah tengok kiri dan kanan, dia tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Lalu sekali lagi dia keraskan musiknya tadi karena mungkin hanya salah dengar. Ia masih belum curiga karena merasa aman sejak di rumah ini diberikan sajian berupa kembang. Dan beberapa saat suara itu kembali muncul lebih keras. Shh. Si Timbul kembali melantangkan suara, dan sekali lagi dia memastikan tidak ada seorang pun di rumah ini selain dia. Sebenarnya Timbul merasa ada sesuatu yang menggedor-gedor dadanya, semacam firasat kurang baik. Tapi gengsi dan harga dirinya terlalu mahal jika harus menyerah sekarang. Maka dari itu, sekali lagi dia keraskan volumenya speaker. Shh. Kali ini suara itu sangat keras. Bahkan menurut Timbul, sesuatu yang mengatakan itu berada persis di samping telinganya. Ia bahkan bisa merasakan hembusan nafas atau udara di sekitar kuping. Timbul yang sudah yakin bahwa itu bukan berasal dari sugestinya, akhirnya memilih mengendalikan harga dirinya yang tinggi dengan cara kabur keluar rumah, sampai ada salah seorang dari kami kembali. Ketika kami datang, Timbul tidak langsung bercerita, karena kami waktu itu sibuk mengerjai si lepuk. Sampai sekitar jam 2, akhirnya kami lelah dan kembali ke kamar masing-masing. Karena aku belum ngantuk, aku masih menonton TV di ruang teman. Karena waktu itu bioskop Trans TV sedang muter film Men in Black. Nah, pas mau berjalan pergi, si Timbul membisiki sesuatu padaku. "C, hati-hati lu. Aku tadi kena kejadian mistis lagi." Begitu kata Timbul. "Halah, kejadian apa? Jangan bohong kamu," bantahku sambil lalu dan tidak percaya. Karena merasa semua sudah aman sekarang. Seluruh anggota perserikatan kembali kamar. Aku menghabiskan sisa film yang mungkin sudah berjalan setengah. Suara sekitar sudah hening, lampu-lampu sudah setengah. Kecuali lampu merah yang berada di lorong Casablanca. Sepertinya aku tidak kuat nahan ngantuk. Sampai tidak sadar, sejak kapan aku tertidur. Tapi entah kenapa waktu itu, aku terbangun tiba-tiba. Dan di samping tidur ada seorang wanita cantik berambut panjang sebahu tersenyum ke arahku. Dia mulai meraba wajahku dengan lembut, kemudian turun sampai ke daerah perut. Dan masih dengan tersenyum dia mulai menaikiku yang tertidur terlentang. Mbak." Wanita yang tidak kukenal itu menatap lekat mataku. Matanya berwarna coklat terang dengan kulit putih pucat, pasti namun menawan. Ia duduk di atas perutku yang sudah bertelanjang dada. Entah kemana kaos yang seharusnya masih aku kenakan semalam. Well, apa yang terjadi setelah itu adalah pergumulan dahsyat antara dua makhluk beda alam yang diakhiri dengan aku melepaskan bibit berharga dari kelenjar dalam skotrumku. Aku lupa apa yang terjadi setelah itu. Yang jelas saat buka mata,
Tiba-tiba hari sudah terang. Mandi, udah jam berapa ini? Kuliah, kata Gembi teriak sambil berlalu. Aku toleh-toleh ke sekitar. Hari sudah terang, dan jam dinding di ruang teman menunjukkan pukul 8 pagi. Walah, ternyata aku bermimpi. Begitu kuraba ada selangkangan, karena ada yang gatal. Ternyata di sana sudah ada sesuatu yang cair dan kental berbau beklin. Bajigur, aku mie basah, guamku. Kok bisa, meskipun masih baru di kampus yang ini? Sebenarnya aku lulus dari STM tahun 2002 dan pernah kuliah di kampus lain, sehingga aku bisa disebut maba, mahasiswa bangkotan. Harusnya fase mie basah sudah bukan hal baru lagi bagiku. Tapi kok ini rasanya excited banget ya? Apakah ini yang disebut mie banjir? Aku memikirkan mimpi semalam di kamar mandi, sambil senyum-senyum bayangkan sok wanita yang sukses memasukkanku di alam mimpi. Ayu tenanja. Hari berlangsung biasa. Tapi kejadian gaib yang kami nanti sekaligus kami tahukan mulai muncul kembali. Ketukan pintu, handle pintu yang diputar, suara misterius, dan lain-lain. Tapi setelah diusut itu semua terjadi karena Ceper lupa memberi jajan. Dengan kejadian gaib yang berulang, semakin membulatkan tekad kami untuk mengusir atau pulang, tidak menegosiasi mereka agar mau pindah. Dengan kejadian gaib yang berulang, semakin membulatkan tekad kami untuk mengusir atau tidak menegosiasi mereka agar mau pindah. Dengan perantara Shinoka. Kejadian mimpi erotisku juga tidak aku ceritakan, karena ya aku anggap biasa fenomena seperti itu. Siapa sih laki-laki ini yang tidak pernah mimpi biasa? Karena itu aku tetap menganggap kejadian itu sebagai kejadian biasa. Malam-malam selanjutnya tidurku biasa. Beberapa gangguan suara di Casablanca tidak lagi kami hiraukan. Ketukan pintu juga sudah tidak lagi kami gubris. Kami semua memperkuat sugesti kami sendiri dengan menganggap itu bukan apa-apa. Misalnya, seperti waktu itu, terdengar langkah kaki misterius yang berputar di sekeliling rumah. Apa kalian dengar suara itu? Tanyaku semalam dalam kamar. Apa? Tanya Lebu. Suara langkah kaki, jawabku. Saya tidak dengar, kata Lebu. Kalau yang lain bagaimana? Tanyaku. Saya tidak mendengar apapun suara, jawab kamarnya Doyok. Ceper menambahi. Sebenarnya ya mereka semua mendengar, tapi semuanya kompak untuk menganggap itu adalah sebuah halusinasi. Anggap saja itu cara kami menghibur diri dengan membohongi diri sendiri. Tapi ada satu fenomena yang tidak bisa kami lewatkan atau dihiraukan. Hari Rabu adalah hari terakhir kami menggunakan uang untuk pesta Abidin atau Amer. Setelah kami menghabiskan kira-kira 5 botol, satu persatu tumbang dan tertidur di ruang teman. Kier contohnya. Kebetulan ia tertidur di ruang teman. Dan dari ekspresi tidurnya, aku menangkap gelagat aneh. Kier tidur sambil senyum-senyum. Gerakan pinggangnya juga aneh seperti orang bergoyang. Lihat Kier, ngapain ini? Kataku kepada anggota perserikatan lain. Mereka semua menatap Kier dengan penuh keheranan. Begitu Kier buka mata, raut wajahnya semakin berbinar dan berseri-seri. Makasih mbak, katanya sambil tersenyum puas. Wih, ngapain kamu Yer? Loh, kok ngerti Cey? Kamu pegang-pegang. Jawab Kier. Kemarin aku juga mimpi. Loh, aku juga ngimpi. Dan begitu kami diskusikan, hasilnya cocok. Semua penghuni kontrakan mempunyai pengalaman bersetubuh di mimpi tiap kali tidur di ruang teman. Entah itu siang, sore, atau malam. Siapapun yang tidur di sini, maka akan dapat servis dari sosok wanita yang serupa. Kecuali Lepuk. Entah kenapa Lepuk yang serupawan itu tidak jamah sama sekali.
Dan karena dasarnya penghuni kontrakan ini diisi oleh kaum-kaum bin ajaib, bukannya takut. Kejadian itu malah kami anggap sebuah pelayanan dari kontrakan horor ini. Betul-betul aji mumpung. Daripada kita bawa cewek atau jalan-jalan, jelas itu menambah tabungan dosa kami. Ya lebih baik membahasnya seperti ini. Oh ya, dan fenomena ini kalau dikaitkan dengan medis cukup sulit dijelaskan. Entah apa maksudnya, makhluk gaib di sana menghantui kami lewat mimpi. Mungkin tujuan awalnya adalah untuk menakut-nakuti, tapi jelas mereka salah langkah kalau metodenya seperti itu. Bukan takut, kami malah makin semangat untuk tidur lebih cepat. Selang 2 minggu kemudian, Noka datang lagi ke kontrakan. Ia sudah siap untuk melakukan ritual pengusiran setan. Tapi karena kami sedang akur-akurnya dengan makhluk gaib di sini, niat awal kami akhirnya dibatalkan. Jangan diusir, Nok. Kita masih sayang, kataku. Senoka cuma bisa garuk-garuk kepala sambil bilang, dengan apa maunya kami? Malam demi malam berganti. Kami mulai bisa mengendalikan mimpi basah itu dengan berbagai atraksi dan gaya-gaya baru. 13 tahun berlalu sejak terakhir kami ngontrak di rumah itu. Kini kami semua sudah berubah, sudah tak lagi bujangan. Ada yang bekerja di BUMN, ada yang kini sudah punya posisi tinggi di sebuah perusahaan, ada yang udah jadi YouTuber. Well, kalau diingat lagi, sebenarnya bukan dedemitnya yang buat kami out dari kontrakan itu, tapi karena perlakuan semena-mena Baginda atau pemilik yang menaikkan sewa kontrakan ini 50% dari 4 juta setahun menjadi 6 juta setahun. Merasa ini adalah akhir, kami berkumpul dalam sebuah lingkaran yang begitu rapat, memandang sekeliling kontrakan dengan raut wajah sendu, seolah tidak mau berusaha dengan bangunan dan penghuni gaib di sini. Anjir, perkara pindah, kok bisa sedramatis itu? Akhirnya sebulan kemudian kami mengepak bareng-bareng. Kami dan mulai berpamitan dengan warga sekitar. Meskipun kami nakal, hubungan horizontal dengan masyarakat tidak pernah kami lupakan. Loh, ini mas-masih pada mau pindah po? Tanya Pak RT begitu berkunjung. Tapi gak kenapa-kenapa tuh mas, tanya Pak RT. Gak kenapa-kenapa gimana maksudnya Pak, tanyaku. Ya selama tinggal di sana, kalian tidak kenapa-kenapa toh? Pak RT menyelidik. Kami semua saling pandang. Yo nggak apa-apa Pak, jawab Ceper. Ya alhamdulillah kalau begitu. Soalnya rumah itu kan memang terkenal angker. Tapi ini yakin sudah mau pada pindah toh, kata Pak RT lagi. Kalau angker kami tahu Pak, tapi kok Bapak bilang terkenal? Tapi nggak ada yang ngomong sama kita ya dulu, tanya Gaby penasaran. Yo biar kalian betah aja. Tapi wong kalian ini paling lama tinggal di sana. Penghuni-penghuni sebelumnya cuma betah paling lama 3 bulan. Jadi ceritanya dulu ada pembunuhan di sana. Mayatnya dikubur di rumah itu. Itu loh cekungan yang ada di rumah. Kok malah aku ngerasa dijebak yo? Cetuk Ceper. Terus beberapa tahun kemudian ada simbah-simbah yang dikontrakkan di sana sama keluarganya. Simbah-simbah itu sendirian tinggal di kontrakan itu. Tapi simbah tadi meninggal mendadak dan baru ketahuan pada hari-hari kemudian, kata Pak RT. Kami semua bergedek ngeri. Ternyata kontrakan itu angkernya sangat beralasan. Tapi ya sudahlah. Lah kita juga pindah bukan karena faktor gaib, melainkan faktor ekonomi. Aku, Ceper, dan Kier tertawa terbahak-bahak karena tengah bereuni dengan kembali mengingat masa dahulu. Cerita ini akan selalu menjadi cerita favorit kami semua, mulai dari kisah konyolnya sampai misteri tabir gaib yang ada di sana. Pertemanan kami mungkin akan dianggap absurd oleh sebagian dari kalian, tapi ya memang begitulah adanya. Cerita ini dibuat untuk mengabadikan momen itu, sekaligus sebagai prasasti bahwa kami semua pernah mengalami masa muda yang begitu menyenangkan, dan kami ingin membagikan pengalaman ini kepada kalian yang membaca ini. Mungkin jika kami menceritakan secara langsung, kalian akan sulit percaya. Baru aku sadari, entah kalian mau terima atau tidak, kenangan bersama anggota perserikatan adalah salah satu fase yang membentuk kami menjadi seperti sekarang. Kami saling menyayangi dan saling menjaga.
Meski rasa sayang itu sering kita lafalkan dengan kata kotor, sampai sekarang kami masih rutin berkumpul, bahkan buat arisan sebulan sekali, dan mengajak keluarga kami masing-masing. Ceper, Kier, Lepuk, Timbul, Doyok, dan Gembi. Aku ucapkan terima kasih pada kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan penuh berkah dan hidup dalam keadaan sedamai-damainya.